Ketika tiba waktunya penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat
Pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat. Yang depan saya semua sehat. Tidak jawab ini. Anggota KOR sehat. Puji Tuhan. Pada pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada beberapa tokoh yang ditampilkan kepada kita pada hari ini. Pertama, Maria dan Yusuf. Sebagai orang tua dari Yesus, Maria dan Yusuf berusaha untuk memperkenalkan ajaran agama kepada Yesus sejak dini, sehingga Yesus bertumbuh menjadi anak yang taat kepada hukum dan kehendak Allah. Maka sebagai bapak dan mama, suami dan istri, kita patut belajar dari Yusuf dan Maria dalam Injil hari ini, mengajarkan yang baik kepada anak-anak kita supaya mereka pun bertumbuh menjadi orang Katolik yang baik, beriman dengan penuh kerendahan hati. Tokoh yang berikut yang ditampilkan kepada kita adalah Simeon dan Hana. Allah menjanjikan kepada Simeon dan Hana bahwa mereka tidak akan meninggal sebelum mereka melihat Mesias. Dan ketika genap waktunya, Allah menepati janjinya. Maria dan Yusuf mengantar Yesus ke Bait Allah dan diterima oleh Simeon, dan dengan nada sukacita dan didasari iman dan harapan serta kasih yang mendalam, Simeon katakan, "Ya Tuhan, perkenankanlah sekarang hamba-Mu berpulang karena telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu." Simeon bilang, saatnya kalau dia akan meninggal, biarkan Tuhan memanggil dia, karena dia sudah menyaksikan, melihat sendiri Mesias, Putra Allah, dan menatangnya dengan tangannya sendiri. Lalu tokoh yang paling utama dalam Injil hari ini adalah Yesus sendiri. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus di Bait Allah, itu mengingatkan kepada kita bahwa seluruh hidup dan karya pelayanan Yesus hanya ditujukan kepada Allah dan kehendak-Nya. Maka bacaan kedua yang baru saja kita dengar tadi, surat kepada orang Ibrani, menampilkan kepada kita Yesus sendiri pernah mengalami cobaan, maka Yesus pun mampu untuk menolong, membantu dan menopang kita yang mengalami setiap cobaan di dalam diri dan hidup kita. Ingat, Yesus mengalami cobaan di padang gurun, maka Yesus sendiri akan mampu membantu dan menolong kita yang mengalami cobaan sepanjang hidup kita di dunia ini. Karena kita semua dilahirkan dari darah, dilahirkan dari daging, kita penuh dosa, maka akan begitu banyak cobaan dan tantangan yang menghampiri dan mendekati diri dan hidup kita. Selagi kita beriman teguh kepada Tuhan, membiarkan Yesus membantu dan menolong kita, maka tantangan dan kesulitan yang kita alami tidak membuat kita cepat putus asa. Tetapi di dalam Yesus kita mendapat kekuatan. Bersama Yesus, cobaan, tantangan, dan kesulitan akan diubah oleh Tuhan menjadi berkat berlimpah bagi orang yang beriman. Mari kita berjuang, semoga sepanjang hidup kita mampu menghadapi setiap cobaan dan tantangan dengan mengandalkan Yesus, karena hanya dengan demikian cobaan dan tantangan dirubah oleh Yesus menjadi berkat istimewa bagi orang yang beriman. Semoga.